FM Good News for the Family. Selamat pagi Good News Family di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family. Lagi dan lagi gitu ya. Kalau tadi di High Friend, kali ini dalam program Sabar Hamenja. Masih di high friend-nya, besarnya itu di high friend gitu ya. Tapi ini di Sabar Hamenja, sampean bertanya, hambanya menjawab. Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda, Good Shell ya. Yang mungkin mau bertanya apapun itu, silahkan kirimkan WhatsApp pertanyaan di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Dan Ningrum juga bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kita barengan gitu ya, ngobrol-ngobrol seru di pagi hari ini. Jadi yang mau kirim pertanyaannya silahkan gitu ya. Oke, Hmm. kita sapa dulu nih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Ningrum. Cerah, cetar, ceria nih suaranya. Di mana Ya Ibu? iyalah, di Papua. Di Papua itu kalau sekarang ini jam 9 di Semarang berarti di sana jam 11. Betul? Yes, ya betul. Iya. Ya ampun. Ini saya tadi barusan ya saya chat sama Ci Ervin. Saya bilang kemarin Senin kan masih di GBT. Kenapa sekarang udah di Papua? Kan biasa, kan biasa habis itu langsung berangkat malamnya. Jadi kemarin itu kita masih ketemu gitu ya. Kenapa sekarang sudah ada sampai di ujung timurnya Indonesia. Ya, Tapi nggak apa-apa ya. Berdoa buat semuanya lancar gitu ya. Jadi bisa kita siaran walaupun berbeda waktu gitu kan. Kalau waktunya di sini jam 9, di sana tuh jam 11, gitu sekali 2 jam kan bedanya. Tapi semoganya tetap tetap lancar untuk kita ngobrol di hari ini. Nah, amin. iya, Em, ini berarti Ibu di Papua sampai hari apa? Masih seminggu? Enggak lah, nanti Oh, malam pulang. waduh. Iya ya, Papua Papua Semarang itu berasa kayak Semarang Solo gitu. Tapi perjalanannya seperti ke Eropa. Berapa jam, Bu? Lama banget saya berangkat kemarin sampai Papua baru jam 6 pagi kok. Waduh. Iya, harga tiketnya sama pergi ke luar negeri, ke Australia. Iya tuh ya, ya ampun. Per Iya. perjalanannya tuh 16 jam, karena transit itu loh. Kalau nggak pakai transit-transit lumayan, paling 7 jam. Ini kalau pakai transit gini, wah, yang Iya, iya. aduhai. Iya benar-benar. Salah satu anak magang dari SMKBN yang di Good News itu kan anak Papua gitu ya. Kita tanya-tanya, suka tanya-tanya. Iya, kalau dari Semarang, Jakarta dulu, Jakarta mana dulu, baru sampai ke Papua. Iya, makanya. Makanya kalau yang libur cuman seminggu berapa ya nggak usah aja lah, habis di jalan gitu ya buat bolak-balik. Oke, buat yang mungkin mau tanya ya, ini edisi spesial loh ini. Karena Ibu ada di Papua. Buat yang mau nanya silakan kirimkan pertanyaannya ke dua nomornya Good News ya di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Boleh silahkan bertanya. Oke. Kayaknya yang minggu lalu Ningrum nggak punya sisa pertanyaan. Jadi kalau yang hari ini sudah kirimkan pertanyaannya nanti bisa langsung dijawab ya. Dari tadi kalau yang ada pertanyaan silakan silakan gitu. Nah, jadi kalau yang ada pertanyaan di hari ini eh langsung aja kirim ke dua nomornya Good News tadi gitu ya atau yang baru lihat di Facebook. Nah, kita juga live di Facebook ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi. Saya mau tanya, jika doa dengan ayat firman Tuhan itu boleh nggak? Saya sambung sampai 20 ayat dan saya akhiri dengan kehendakmu yang jadi Tuhan. Amin gitu.
Ya sangat bagus sekali. Baik dan sangat bagus. Cuman firmannya yang sudah, jangan misalnya nih berdasarkan dari ayat, berdasarkan berdasarkan apa namanya, firmannya di mana, perjanjian lama baru. Nah itu aja. Tinggal misahin dan menghilangkan kata akan aja. Nah, Jadi itu aja nih. akan diganti kalau kayak yang kapan itu ya. Akan itu diganti, akannya dihilangin karena Nggak itu usah sudah disebut. Ya, misalnya apalagi kalau yang ngambilnya ayat yang di perjanjian lama, Mazmur gitu ya. Tapi kalau misalnya di perjanjian barunya yang pisahin antara Yesus sebelum mati dan sesudah Yesus bangkit. Kalau yang sesudah Yesus bangkit nih sekarang berarti perkataan akannya itu enggak usah disebut. Salah satu contoh, apa yang kamu ikat di dunia, kalau waktu Yesus ngomong kan akan teringat, akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah, akannya enggak usah. Jadi setelah Yesus bangkit, kunci kerajaan surga itu sudah dikasih ke kita, sehingga doanya apa yang aku ikat di dunia terikat di surga, apa yang aku lepaskan di dunia terlepas di surga. Nah itu aja. Oke, jadi akannya sudah nggak usah, sudah nggak disebutkan, apa yang aku ikat di dunia terikat di surga gitu ya, langsung seperti itu. Oke, semoga jelas jawabannya ya. Yang mungkin mau nanya lagi boleh silakan di dua nomornya Good News tadi ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ada teman yang nanya, sebetulnya bagaimana cara kerja firman Tuhan untuk mengubah hidup kita? Apa yang harus saya jawab ya, Bu, dengan pertanyaan itu? Cara kerja firman Tuhan dalam hidup kita itu kita percayai. Kita percayai, kita renungkan, kita perkatakan, maka itu akan merubah mindset-nya dulu. Cara berpikir kita udah berubah dulu. Setelah diterima, percaya itu kan berarti diterima perkataan itu, dipikirin, direnungkan, itu akan merubah mindset. Nah, ketika mindset berubah, ketika kita punya masalah, kita melakukan. Firman yang telah kita terima, yang kita renungkan, kita perkatakan itu, kita lakukan. Nah, ketika kita lakukan, di situ kita akan tahu bahwa diri kita ini berubah. Contoh yang dari saya ya, saya ini dulu kan pemarah, suhu pendek. Saya suka ngelabrak orang. Gitu. Tapi karena firman itu saya terima, saya renungin, saya perkatakan, ya, satu kali saya kena masalah, saya dimaki orang, saya bisa diem, saya nggak bantah sama sekali, karena firman itu tiba-tiba jadi rem buat saya. Firman yang sudah saya renungkan, saya perkatakan itu ngerem saya. Itu rem paling makem. Bekerjanya karena Roh Kudus yang nimbulin itu. Ketika kita punya masalah, terus Roh Kudus itu jadi guru besar kita, yang berdiri di depan kita, menyertai kita, ngajari kita. Kalau kamu dibeginikan, ini firman ini yang harus kamu lakukan. Nah, tinggal saya lakukan, gitu aja. Dan ketika saya lakukan bagian saya baru ngerasain, oh bener ya, gitu loh. Ketika aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kok orang itu bisa berubah ya, tanpa aku tuding dia, tanpa aku, orang Jawa bilang melehke gitu loh, tanpa saya apa ya melehke toh, melehke itu kan
Ya, tanpa saya ngomongin ke dia. Heeh, Melehke itu ya ngomongin ke orang lain gitu lah ya. ya. Atau Nanya kembali gitu loh. eh, kita apa ya? Ya ya itu ya Bu, bahasa Jawa itu kan lebih enak ya daripada bahasa Indonesia. Kadang-kadang gitu ya, melehke gitu ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Bukan meleh-meleh, Meleh. diwelehke. Oh ya dimelehke gitu ya. Meleh Bahasa toh. Indonesianya apa? Dia apa ya? Kurang ngerti ya aku. Diwelehkan, ditegaskan atau apa? Bisa wambo wis ora ngerti. Oke, ya itu ya. Jadi kalau cara kerjanya yaitu mengubah mindsetnya kita, mengubah pola pikirnya kita, kemudian dengan kuasanya Roh Kudus kita bisa Meleh. melakukan gitu ya, Ya. mengerjakan dan melakukannya. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Oke, selamat pagi Bu. Saya setiap hari sudah baca firman Tuhan, tapi saya merasa saya belum sepenuhnya bisa melakukan firman Tuhan tersebut. Seringkali ini membuat saya frustasi. Kenapa kok saya tidak bisa melakukannya seperti yang firman Tuhan katakan? Terima kasih. Nggak apa-apa. Kan namanya latihan ya. Kalau belum sepenuhnya melakukan, tapi kan berarti kalau belum bisa melakukan sepenuhnya, berarti kan Anda sudah melakukan 1/5, 1/10, 1/20, kan sudah. Ya, itu memang belajar. Namanya belajar. Yang penting Anda mau. Nanti kalau salah, ya tinggal tarik nafas. Ampuni aku Tuhan. Nanti aku mau lagi yuk, gitu. Lain kali latihan lagi. Gitu aja. Sama Tuhan Yesus tuh enak. Sama Roh Kudus tuh dia guru yang sabar dan baik hati. Nggak maksa kita saknyet gitu ya enggak. Tapi dia kasih hati yang rela buat kita. Karena dia bilang dia yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau Anda sudah mau melakukan aja, itu sudah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika mau, apalagi terus Tuhan kasih hati yang rela untuk Anda mengerjakan firman itu. Oh, itu kerjaan Roh Kudus. Jadi jangan takut. Enggak apa-apa. Lanjut, semangat, tetap berjuang bersama Roh Kudus ya. Pasti Ya, bisa. Nanti ya, lain kali masih ada kesempatan. Oke. ya. Ibaratnya itu sesuatu yang terlanjur kusut itu ngurainya satu persatu. Iya, betul. Nggak- Dari Sesuatu satu-satu. Yes, sesuatu yang terlanjur kusut, terlanjur ruwet gitu ya, itu nggak bisa yang langsung terus kemudian jadi lurus semuanya nggak bisa gitu ya, harus diurai satu persatu. Mungkin yang Anda lihat gitu ya, sepertinya bagian kusutnya aja, tapi sebetulnya bagian lain itu sudah mulai banyak benang yang terurai gitu loh. Jadi kadang-kadang kita itu ngelihatnya hanya pusat satu aja yang kayaknya kusut banget, padahal sebetulnya Roh Iya, Kudus lagi kerja mengurainya satu persatu. Jadi jangan iya, kemudian terus merasa kayak nggak ada sesuatu terus berhenti, jangan. Seringkali gagalnya kan di iya. situ, terus berhenti, nggak mau, udahlah nggak usah lah, kayaknya nggak ada efeknya gitu ya. Padahal butuh waktu gitu ya, membuat Iya, kusutnya bertahun-tahun. iya. Latihan no, nggak apa-apa Yes, ya. betul. Mm-mm. Jadi nggak Yang apa-apa. penting itu sudah dikasih modal kemauan sama Yes, hati yang rela sama Roh Kudus. Itu sudah bersyukur sekali. Itu ya, tandanya Roh Kudus bergerak dalam hidup kita, ya. amin, amin, amin. Ya itu loh, satu-satu, satu-satu, ya, sabar. Kadang kita tuh kurang, kurang sabar ya Bu, ya. Sabar. Iya. Ini ada banyak hal yang harus sedang dilakukan gitu ya, belum selesai. Oke, Shalom Bu Elis mau tanya, kaki Dian itu Wow. melambangkan apa? Terima kasih. Apa-apa? Apa? Kaki Dian, kaki Dian. Oh, oh ya, kaki Dian itu melambangkan anugerah Tuhan lah ya.
Mm-mm. Mm-mm. Kaki Kaki dia. Dian. Iya, anugerah yang sedang bekerja. Oke. Anugerahnya Tuhan yang sedang bekerja. Gitu ya. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis mau tanya. Kenapa angka 777 itu sebagai angkanya Tuhan? Terima kasih. Apa nih, Rum? Angka 777 Oh. sebagai angkanya Tuhan. Itu kan diambil dari Kejadian 1. Hari ketujuh itu Tuhan berhenti, gitu loh. Hari Hmm. perhentian, hari Sabat. Atau dikatakan sempurna. Angka 7 itu angka sempurna. Mm-mm. Kalau 8 itu meterai. Kalau 9 itu buah roh, karunia. Gitu aja. Ya, Itu karena di hari ketujuh, yaitu sudah Tuhan, kerjaannya Tuhan sempurna, Tuhan melihat semuanya baik, baik. terus dia berhenti. Dia istirahat. Iya, Ya. sempurna. Ya. Sempurnanya diambilnya dari situ. Oke. Itu ya. eh Semoga jelas yang nanya ini tadi. Kalau kaki Dian yang tadi itu dia ngambilnya dari Wahyu kalau nggak salah ya. Bentar. Ini sambil mikro benar ini. Yep, yang mau nanya lagi boleh loh. Boleh, boleh, boleh. Silakan dikirim ke kita. Kalau yang belum ada pertanyaan terus yang nanya siapa? Ningrum lah. Ngirimnya jangan ke nomor saya ya, ngirimnya ke nomornya Good News ya. Jadi bisa langsung dibacain. Kalau di nomor saya nggak bisa langsung dibacain, saya harus buka dulu. Tapi kalau yang di nomornya Good News, dua nomor, udah tahu kan ya, 081 225 225 949 atau 081 575 949. Hmm. Oke, silakan silakan dikirimkan pertanyaannya sambil sambil nanti kita ngobrol ya. Karena waktunya kita masih banyak loh. Kalau di waktu Indonesia Barat, kalau waktu Semarang gitu, kita sampai Tembok. jam 10:30 Belum. atau 10:30. Kalau Ibu karena ini ada di Papua berarti sampai 12:30 atau jam 12:30. Jadi cukup cukup panjang ngobrolannya kita hari ini. Nanti ini masih 9:23 kalau di Semarang. Jadi masih masih ada waktu kira-kira mungkin 60 menit, 50 menit lah ya ke depan. Ya. Mau Tingrum, yang ya Bu. kaki Dian itu tadi kan Mm-mm. bicara tentang lambang gereja Hmm. yang harus memancarkan terang Kristus yang berfungsi seperti Kristus dulu yang jadi terang bagi dunia gitu. Yaitu Hmm. bicara tentang kemuliaan anugerah, bicara tentang kemuliaan Tuhan, gereja Ya. yang menempatkan diri sebagai terang, jadi berkat gitu. Mm-mm, mm-mm. Apalagi di hari. Kadang-kadang kan dibilang gitu, oh kaki Dian itu ada, yaitu kemuliaan Tuhan ada di tempat itu. Tapi kaki Dian pindah ke Indonesia, berarti kemuliaan Tuhan itu anugerah, kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu berpindah ke Indonesia, misalnya gitu. Mm, 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 mm. Ya, Ya. Itu itu penjelasan lebih lanjut tentang kaki Dian gitu ya. Anugerah gitu kan melambangkan gereja yang jadi terang. Dian itu kan iya, Dian itu Dian jadi itu pelita, kan pelita kan Bu? pelita, ya, ya, Pelita. Bahasa sederhananya tuh lampu gitu lah ya. Tapi zaman dulu. ya, ya, ya. Lah kakinya tuh gereja itu kan itu, tapi dipenuhi dengan tuh loh, api-api terang cahaya kemuliaan itu loh. Ya memancar dari gereja atau jemaat itu terpancar, memancarkan kemuliaan Tuhan. Iya. Jadi kalau misalnya orang zaman masalahnya zaman dulu itu kan kan nggak kayak sekarang ya lampunya itu di dinding gitu ya di di atas gitu kan. Kalau dulu kan
si lampu ini bisa berpindah-pindah karena waktu itu kan lampunya memang bukan lampu yang pakai listrik, pakai kabel-kabel begitu, gitu Iya, loh. iya, Ya kan? Nah, makanya dibilang kaki Dian gitu kan. Si lampunya itu kan kayak ada pegangannya gitu bawahnya, terus dia bisa iya, dipindahkan. Karena zaman dulu iya, belum ada listrik, misalnya kita kumpul di ruang depan gitu ya. Si si Dian atau si pelita itu ada di situ. Nanti ketika kita pindah betul. ruangan, Iya, itu dia bisa digotong iya, gitu. ruangan itu yang jadi yang dipindah Mm. jadi gelap, tapi yang kaki dianya dikasih itu jadi ruangan itu yang terang gitu loh. Nah, itu loh gambarannya itu seperti itu gitu loh. Makanya kalau kita baca firman Tuhan itu kita sambil belajar tentang sejarah pada masa itu gitu Gunus Family karena yang dipakai kan apa yang terjadi pada hari-hari itu gitu loh. Jadi kita bisa paham. Oh, jadi terang, ada di mana ada kaki Dian ada terang gitu. Iya, karena memang dia bisa dipindah-pindahkan itu. Atau Anda sekarang kan zamannya udah canggih ya, bisa Google kok. Lihat kaki Dian gitu bayangannya seperti apa sih biar bisa kita tahu gitu kan jelas. Nah, itu bisa jadi kita bisa paham betul. Gitu ya. Oke, lanjut lanjut. Selamat siang Bu Elis. Gimana Selamat menumbuhkan siang. semangat hidup untuk lansia yang ditinggal suami? Doanya gimana Bu Elis dan apa yang harus dilakukan anak sebagai anak Ah, membantu orang tua yang lansia tersebut. oke. Iya. Ingatkan bahwa suaminya yang telah meninggal itu hanya titipan Tuhan, bukan punya kita, tapi milik Tuhan yang dipinjamkan ke kita. Dan ketika suaminya sudah ditarik balik sama Tuhan, Tuhan yang menggantikan posisinya menjadi suami bagi para janda. Itu ada di Yesaya. Nanti cari Google ya. Tuhan itu istri bagi para janda gitu ya. Jadi sekarang justru orang tua kita dikasih tahu, mami atau mama punya suami yang jauh lebih keren, lebih hebat, yang nggak pernah tinggalkan, yang mencukupkan dan melindungi mama lebih daripada ketika papa ada gitu. Karena suami mama sekarang Tuhan Yesus. Nah, satu itu. Nah, ayat itu bisa dipakai buat doa. Tuhan, Engkau kan berkata Engkau suami bagi para janda. Berarti Engkau jadi suamiku ya Tuhan yang bertanggung jawab mencukupkan semua kebutuhanku lebih daripada ketika suamiku ada. Yang menjaga dan menemani aku lebih daripada ketika suamiku masih ada di dunia ini gitu. Karena engkau jadi suamiku yang sejati. Nah, udah, semangatin. Mama nggak usah takut. Karena Ya. suaminya mama yang sekarang ini Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang berkuasa atas alam semesta. Nggak usah takut. Ya. Dan alihkan kembali kepada Tuhan. Nah, biasanya yang terhanyut begini nih suaminya yang baik-baik ini. Ya, ya tau sing nak suami ini kejem-kejem bakal diling-iling lah. Nak Ya. suami istrinya yang baik, suaminya yang baik pasti teringat-ingat lah, gitulah. Jadi kayak kayak yang terus masih belum move on kalau bahasanya anak sekarang gitu ya, belum bisa move on gitu kan. Nah, tapi sebetulnya itu ya disemangatin, diingatkan balik bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Nah, Tuhan udah punya kehendak, pasti ada maksud baik gitu kan. Terus bahwa gantinya itu Tuhan sendiri gitu. Jadi hal-hal Dan begini. Mm, saya pernah ngalami ini hanya gara-gara gagal fokus aja, salah fokus. mm, Karena dulu saya ketika ditinggal suami saya meninggal itu, saya mm. merasa gini. Terus kalau setiap kali inget dia tuh gini, ya ampun bojoku ki apike gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, ketika aku nggak punya anak, aku nggak ditinggal. Ketika aku buta, dia
nggak ninggalin aku, dia tetap setia ngeladenin aku, nemenin aku, bla 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 bla. Sampai sekarang ketika saya lagi asik begitu, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, kamu itu gagal fokus. Ya. Kalau suamimu nggak ninggalin kamu ketika kamu nggak punya anak, itu karena aku sing gondel lihat ini. Ya. Kalau ketika kamu buta, dia nggak ninggalin kamu, dia dampingi kamu sampai selesai. Itu karena aku yang gondel lihat ini dia. Yang nyekel lihat ini suamimu tuh aku Tuhan. Jadi dalam pernikahan ini kalau suamimu baik itu bukan karena kamu dan bukan karena dia, tapi karena aku Tuhan yang ada di tengah pernikahanmu dan aku Tuhan yang menggenapkan semua perjanjianku dalam hidupmu. Ya udah, akhirnya aku langsung oh jadi saya ngapik Tuhan no. Ya udah toh. Halo Ningrum. Ya Bu, iya, betul. Oke Jadi ya. diingatkan Ya. untuk jangan gagal fokus, diingatkan untuk tetap tetap apa ya, tetap balik lagi kepada imannya kepada Tuhan gitu loh, bahwa masih ada Tuhan gitu ya, yang jadi pendamping, jadi teman. Oke, lanjut ya. Selamat pagi, Ningrum, pagi Bu Elis. Bu, tapi suami yang Oke. ditinggal istri kok nggak ada bilang istri ya itu Tuhan itu pengganti istri ya Bu? Ya enggak, emang enggak. Karena kalau suami itu urusannya memang karena dia dijadikan Tuhan, jadi imam, jadi kepala Ya. keluarga. Kalau istri kan memang selama ini disuruh tunduk, manut sama suami. Mm-mm. Jadi figurnya kayak orang imamnya hilang gitu tiba-tiba. Nah, Tuhan yang menggantikan posisi itu Ya. bagi Eh, dia. kepalanya hilang gitu kan. Ya, seringkali kan jadi seperti itu karena memang itulah fungsi dan perannya masing-masing gitu ya. Jadi kemudian ya itu digantikan oleh Tuhan. Lanjut. Shalom pagi Bu Elis dan Ningrum. Mau nanya, Shalom. kalau si Ya, istri pergi dari rumah dan mengajukan cerai, apakah istri ini kena kutuk perjinahan walau dia tidak menikah lagi? ya sebetulnya gini, kalau orang Jawa dulu bilang istri itu soko guru, bener enggak, Ningrum? Benar. Jadi nak cagake melayu ki ambruk rumah. Hmm. Makanya apapun yang terjadi sebetulnya istri itu tidak boleh tinggalkan rumah. Hmm. Ya. Di Amsal 14 itu dibilang gini, istri yang bijak mendirikan rumahnya, tapi istri yang bodoh itu meruntuhkan Untuk. rumahnya dengan Hmm. tangannya sendiri. Coba baca Amsal 14 ayat 1 kalau nggak salah. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, Oh ya. tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, tangan bicara perbuatan. Ya. Nah, rumah tangga kadang itu bisa rontok, runtuh gara-gara istri yang pergi dari tanggung jawab. Ya. Padahal kalau enggak, paling enggak tuh anak itu si ono iup-iupan masih ada yang jagain gitu loh. Tapi Mm-mm. kalau istrinya yang lari, ya ambruk. Mm. Anak-anaknya bisa kocar-kacir. Enggak Ya. karu-karuan. Tapi kalau pertanyaannya tadi kan si istri ini keluar dari rumah, tinggalkan rumah, terus mengajukan cerai. Walaupun dia tidak menikah lagi, apakah itu termasuk perjinahan? Tetap ya, Bu? Ya tetap dong. Dia, iya, dia udah menduakan firman loh. Ya, betul. Firman kan sudah bilang bahwa kamu tidak boleh istri harus tunduk sama suami, Ya. harus taat sama suami gitu loh. Mm. Dan dia kalau dia keluar dari Perci rumah ya
Berzina secara kutuk perzinahan sih enggak, cuman ya kesombongan itu termasuk apa ya, sebentar ya. Di Kolose atau di apa itu ada dosa penyembahan berhala. Dosa penyembahan berhala itu termasuk apa ya, ketamakan, keserakahan, hawa nafsu itu termasuknya di dosa penyembahan perzinahan, penyembahan sebentar, penyembahan berhala atau apa ya? Kolose. Kolose. Kolose atau Efesus ya. Dosa penyembahan berhala. Ya, bentar nih belum cariin ya. Jadi Nanti kan memang nanti kan nanti kan nanti kan ketemu. Nanti kalau enggak kan pendengar bisa baca bantuin. Jadi memang tapi memang ini kalau ditanya itu perzinahan atau bukan, mungkin bukan berzina, tapi yang pasti adalah dia keluar dari rumah itu sudah nggak benar menurut firman Tuhan, seperti itu ya. Iya. Jadi itu sudah masuknya ke penyembahan berhala, apa dosa? Sebentar. Perzinahan. Hmm. Ini alasannya dia keluar dari rumah itu suaminya terlalu mengekang, Bu Elis. Jadi Kenapa, Ningrum? suaminya terlalu mengekang, jadi dia kemudian keluar dari rumah. Nah, itu bisa juga. Karena enggak tahan toh. Mm-mm. Dia nggak tahan. Cemburu. Cemburu itu termasuk dosa penyembahan berhala. Kalau 3 ayat Nah, 5 sebentar. Ini ada nih. Kalau 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Betul kan ini ya? terus. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Oh ya. Semuanya itu Yang mendatangkan sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan. murka Allah atas orang-orang durhaka. Iya. Ya. Em, habis suaminya terlalu mengekang. Sebetulnya kalau kita ngomongin tentang kebenaran firman Tuhan itu memang kan bisa dibilang kayak kebenaran firman Tuhan itu kayak harga mati kan, Bu. Nggak ada Iya. alasan, nggak ada alasan lah wes, wong yang laki juga gitu kok gitu ya. Ada apa ya? Ada yaitu alasan-alasan Ada gitu ya. alasannya. Ada Padahal ngeles-ngeles. nggak ada. Ya padahal nggak ada alasan. Alasannya apapun, istri tunduk sama suami. Ya, ya, Pengisnya kan bisa diikat kalau istrinya benar-benar tulus ya. mengasihi dan tunduk sama Tuhan. Tuhan bisa nggak merubah kepengisannya? Bisa. Bisa. Hmm, ya. Jadi sebetulnya em, nggak ada excuse atau nggak ada pengecualian, nggak ada apa ya alasan lah sebetulnya. Karena sebetulnya ketika eh, ini ya kasus kasus suaminya mengekang, si istri ini sedang kasih makan egonya dia. Ya. Egonya dia merasa bahwa kok saya ditekan, kok saya dikekang gitu ya. Saya kan pengen bebas, saya kan pengen. Jadi dia sebetulnya sedang diproses di egonya itu, tapi dia nggak bisa gitu Betul. kan. Kemudian dia merasa bahwa saya kan juga bisa hidup sendiri. Ketika dia keluar dari rumah, Betul. dia sedang pengen membuktikan, nih loh, aku tanpa kamu juga aku bisa. Dengan kata lain sebetulnya dia sedang Betul. itu gitu loh. Ya. Itu benar Ningrum, karena sebetulnya orang menikah itu, makanya harus ingat, orang menikah itu berarti kebebasan Anda sudah tidak lagi bisa Ya, bebas. ya. Anda sudah terikat satu dengan yang lain. Oh, betul. Jadi jangan merasa terkekang karena Ya, sudah saling mengikatkan diri.
Suami terikat sama istri, istrinya terikat sama suami. Ya kan? Jangan bilang tengkekang. Saya dulu karena suamiku cemburuan, saya naik becak sendiri aja dia bisa marah loh. Naik tukang naik becak aja dia bisa marah. Naik itu Daihatsu itu loh, omprengan itu loh, pikiran cepet sampai ngirit gitu kan. Dia bisa marah loh. Terkekang enggak? Ya, saya kalau menganggap itu terkekang, ya saya menganggap saya terkekang. Saya ramah, temanku banyak. Biasa kalau ketemu orang, hei, rame gitu. Setelah nikah sama suamiku, aku nggak bisa gitu lagi loh. Iya. Karena dia nggak suka gitu loh. Dipikir aku ini tebar pesona lah, dipikir saya ini cari perhatian lah. Wah, udah banyak hal alasannya dia apapun. Dan yang saya biasanya, saya bisa pulang ke rumah mami saya. Sekarang setelah menikah sama dia, saya nggak bisa pulang rumah sendiri. Tanpa dia. Kalau mau pulang ke rumah mami, orang tuaku tuh harus ditemani dia. Kalau nggak ditemani dia, saya nggak boleh loh pulang sendiri. Nah, itu terkekang enggak? Oh, terkekang. Semuanya. Biasa punya duit, aku mau apa sendiri bisa. Sekarang punya duit sendiri mau beli, kalau dia nggak izin sama dia, saya nggak bisa beli. Potong rambut nih loh, potong rambut. Itu kan hak saya. Tapi begitu saya menikah sama dia, saya mau potong rambut aja izin. Kalau dia nggak suka, saya nggak jadi potong rambut. Ya. Ini sebetulnya di awal itu harus sudah konsekuensi bahwa ketika menikah ada ikatan itu sudah harus diketahui sebetulnya gitu kan. Nah, kalau di sini seperti tadi Bu Eli sampaikan, kita lihat cara kita memandangnya aja sebetulnya gitu ya. Perspektifnya kita seperti apa gitu kan. Kalau itu dianggap sebagai mengekang kebebasan, berarti kita masih belum bisa menundukkan egonya kita gitu. Ya kan? Itu sih sebetulnya jawaban kita. Mungkin nggak enak ya, nggak enak pasti. Karena jawabannya kok gitu sih? Ya nggak enak, tapi ini kebenaran. Oke, ini kebenaran. Oh, ya, 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 ya. Ini karena memang sinyalnya agak Tunduk. down. Oke, Iya. ini kebenaran. Jadi, yuk. Walaupun nggak enak, ya tapi karena kebenaran kok. Ya, lanjut. Selamat pagi, Shalom, Bu Elis dan Ingrum. Pagi. Shalom pagi. Mau tanya, jika seseorang sudah menikah dan dalam pernikahan tersebut tidak berjalan dengan baik, dan istrinya ternyata mengalami ketidakstabilan emosi yang cukup parah dan seringkali bertengkar. Suaminya sudah berusaha membawa terapi, namun dari pihak keluarga istri tidak menyetujui. Beberapa kali upaya dari suami tidak disetujui keluarga istri. Mertua dari mertua atau orang tua nih ya berarti ya. Orang tua dari istri juga cukup toksik. Akhirnya sang istri yang pergi dari suami dan menggugat cerai suaminya. Apakah suaminya berdosa? Dan jika sudah ditinggal istrinya, apakah suaminya boleh menikah lagi? Terima kasih. Ya, kalau istrinya yang pergi menggugat cerai ya sudah. Ya sudah, atau suaminya diem aja udah. Dia nggak salah. Tapi nggak usah nikah lagi. Ya, Bertahan. ya, Nanti kalau pasangannya sudah meninggal baru dia bersama. terlepas. Ya, Ya, makanya sebelum menikah kenali dulu pasanganmu. nah ini. Ya, Ya. jangan keburu-buru. Karena ada banyak orang yang saya ngelihat ya, ada pernikahan ternyata istrinya kena sakit bipolar. Hmm, ya. Punya kepribadian ganda. Si Bisa suaminya baik, nggak tahu. suaminya nggak tahu pada waktu pacaran sebetulnya udah tahu tapi nggak mau tahu bisa. Mm-mm.
karena kasihan, karena aduh udah nggak enak. Nanti kalau ya tak lepasin aku bisa dapat ganti lagi nggak? Jadi mungkin merem melihat kekurangan pasangannya, merem. Orang bilang Diabaikan. merem, budek, diabaikan. Nah, kesalahannya gitu. Ketika pacaran itu harusnya buka mata lebar-lebar, buka Ya. telinga lebar-lebar. Tapi kalau sudah menikah tutup mata, merem kenceng, tutup telinga. Udah nggak lagi ngomentari itu semua. Karena saya lihat ada satu orang, oh cantik sekali. Dia, oh badannya bagus sekali. Nah, kepencot nih. Dia nggak tahu. Karena ternyata selama ini si istri itu terkontrol dengan obat. Tapi satu kali istrinya lupa minum obat, setelah nikah baru ketahuan. Kalau ternyata istrinya punya penyakit bipolar. Itu anaknya bayi mau diuncal dari apartemen lantai 20 loh. Ah, ya ampun. Iya. Oh, kalau udah marah-marah suaminya yang digebuki diajar habis. Dicakari. Kayak begitu. Iya. Karena penyakit bipolar ini seperti biasa kayak orang normal biasa. Bahkan saya ngelihat ya, pinter banget. Hafalannya, ingatannya tuh bagus banget. Nah, taunya ketika dia punya keinginan yang tidak dituruti, tiba-tiba bisa muara, bisa banting kursi, bisa banting semuanya. Emosinya tidak terkendalikan. Ada yang begitu. Kalau ini bipolar itu kalau diatasi dengan minum obat bisa. Tapi tidak boleh lupa, begitu kambuh lupa minum obat ya udah kambuh. Ya. Itu prinsipnya adalah dikenali terlebih dahulu sebelum menikah, ya. Nah, Benar-benar dikenali. tapi ya setelah diminumin obat harusnya sementara dalam ketenangan itu terus dikasih firman, dampingi, kasih firman, doain, baca firman, doain, itu saya sih percaya bisa sembuh ya. Ya, Kalau betul. secara ilmu kedokteran ya cuma satu, minum obat. Tapi kalau di dalam Tuhan minum obat sementara. Sampai nanti dikurangi dikit, dikurangi dikit dosisnya dikurangin sampai benar-benar bisa lepas. Ya. Kasih makan firman. Orang seperti itu Ya. kadang kan rohnya juga butuh makanan ya. Kasih makan firman. Biar rohnya tuh lebih kuat juga. Jadi semoga menjawab pertanyaannya ya tadi ya. Kalau Ya yang istri penting suaminya kalau bisa nggak usah menikah lagi dah. ya. Urusin anakmu. Tapi kalau sampai nggak tahan ini ya udah gimana lagi daripada nggak karu-karuan. Betul. Berdoalah minta tolong Tuhan supaya Ya, Tuhan beri kekuatan. betul. Ya, oke. Yap. Oke, lanjut. Lanjut. Ini panjang sekali ya. Jadi selamat pagi, Shalom Ningrum dan Bu Elis. Ini mau tanya Pagi. arti dari firman Tuhan, tapi ini panjang banget. Saya nggak tahu intinya sebetulnya apa gitu ya. Karena ini dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Panjang ini ya. Boleh nggak kalau misalnya dikirimkan ulang intinya yang mana, bagian mana yang nggak diketahui gitu ya. Karena kalau kita baca semuanya ini panjang loh. Ini jadi satu sesi khotbah nanti. 1 Petrus 1 1 Petrus 1 ayat 3 ayat sampai 3 sampai 9. 9 ya. Ini judul perikopnya pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah Rahmatnya yang besar melahirkan kita kembali oleh kebangkitan kembali Yesus kepada Kristus dari antara kepada orang suatu hidup yang mati penuh. kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa,
yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih Heeh, tinggi nilainya daripada heeh, emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. heeh, Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada heeh. Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu Iya, bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah heeh. mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan. Yaitu keselamatan jiwa. Iya, Ya, itu maksud 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Maksudnya apa? iya. Maksudnya apa? Ya, Mm-mm. dari ketiga itu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, Dari tiga itu yang paling utama tuh kasih. ya, Kasih akan Kristus. Ya, kita ngadepin itu semua bahwa di dalam Kristus itu kita itu sudah punya pengharapan. Yang mm, tadinya nggak punya pengharapan, sekarang punya pengharapan. Ya, dan pengharapan itu yang dijanjikan Tuhan buat kita itu hidup kekal yang lebih dari segala sesuatu dan lebih berharga dari emas, perak dan sebagainya. ya, Ya, jadi sehingga kita ini punya kasih yang sempurna terhadap Allah itu memang lewat tantangan itu semua. Hanya diingatkan bahwa di dalam Dia kita punya pengharapan, ya, tapi punya iman mm, betul. yang menyelamatkan jiwa kita. Sehingga kita itu akan bisa mengasihi Tuhan tanpa syarat. Yes, amin. Kasihnya kepada Tuhan nggak pakai embel-embel lagi, gunung pindah, mengusir gunung, gunung beranjak dari hidup kita, gitu. Amin. Nggak cuma punya pengharapan, yang cuma bisa dapat rumah, punya kedudukan, punya masa depan. Enggak, tapi kita bisa menyelamatkan jiwa kita tuh dari semua hal yang fana. Ya, Hanya untuk satu titik, mengasihi Tuhan. mm, Iman itu bagus. mm, Iman itu menimbulkan pengharapan. Membuat kita memiliki pengharapan. mm, Dan kasih itu. Ya. Nah, ketika kita bisa menaklukkan jiwa kita, karena iman itu kita bisa menyelamatkan jiwa kita. mm, Kita sudah nggak lagi mikirin lagi itu bisa, iman itu bisa membuat kita punya pengharapan. Tapi bukan semuanya, bukan itu lagi tujuannya. Tapi sampai kita punya kasih agape, kasih yang rela berkorban tanpa syarat. Karena di antara iman, pengharapan, dan kasih, yang utama yang tidak bisa layu dan tidak bisa luntur itu cuman kasih. Kasih akan Allah dan kasih akan semua orang. ya, Ya, ya. oke. Ya, jelas ya dari jawabannya yang disampaikan Ibu ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman. Imannya iman yang bukan hmm, oh karena aku udah dikasihi, aku mengasihi. Bukan. Tapi justru pada saat kita kayak nggak ngeliat apapun gitu ya. Tapi kita tetap mengasihi Tuhan. Itu loh. Thank Amin. you. Em, Selamat pagi Bu, mau tanya dari Maleaki. Sebentar, Maleaki berapa nih ya? Tunggu. Maleaki 3 ayat
10-12. Sebentar ya. Maliaki 3 ayat 10-12 itu judul perikopnya pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Terus yang dipertanyakan apa? Itu jelas loh, Dan. Udah ya Yang Bu ya? dipertanyakan bagian apa? Iya, ketika kita mengembalikan haknya Tuhan, bayar perpuluhan, Tuhan janji akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat yang berlimpah. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, karena kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan menjagai semua negeri kita, keadaan kita, keuangan kita, keluarga kita, negeri kan, bicara negeri ya. Terus yang di itu, dan kita akan jadi kota kesukaan Tuhan. Hidup kita ini akan menjadi apa ya? Ya tempat kediaman Allah yang menyenangkan. Ya. Menjadi Tuhan menghardik dari kita belalang pelahap. Yes. Belalang pelahap itu bicara ada masalah-masalah yang makan hasil panen kita. Ya. Misalnya gini, kita dapat duit, bannya bocor, kendaraannya kecelakaan, oh anaknya sakit, oh mesti beli obat, oh mesti ada aja rewel, ada masalah terus yang kayaknya menghabiskan hasil panen kita. Nah itu nggak ada, itu akan disingkirkan Tuhan dari kita. Ya. Dan saya buktiin, saya ketika tahu ayat ini, saya melakukan bagian saya kembalikan perpuluhan itu, apa yang jadi hak Tuhan saya kembalikan, ya. Nah itu semua belalang pelahap itu disingkirkan dari hidup saya dan suami keluarga saya. Nggak ada rewel-rewel gitu. Tapi ketika enggak ya, yang AC rusak, yang mobil rusak, yang apa rusak, itu ada aja. Sakit, beli obat, ke dokter, yang pembantunya kayak masak, rajang-rajang, kepotong tangannya, kepotong pisau tangannya, yang apanya lagi, keceplosan minyak, wis ada-ada aja. Nah itu dihalau. Disingkirkan Tuhan dari hidup kita. Aman. Jadi semuanya aman. Jelas ya? Jelas Bu. Yaitu ketika kita bayar perpuluhan, Tuhan janji, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat yang berlimpah. Dan yang kedua, Tuhan menghalau atau menyingkirkan semua masalah-masalah yang dianggap seperti belalang pelahap yang suka melahap hasil panen, memakan hasil panen, menghabiskan hasil panen. Itu ditiadakan sama Tuhan, dihalau, pergi dari jauh. Ya. Oke, semoga jelas ya tadi pertanyaannya dari Malayaki 3 ayat 10-12. Oke. Lanjut. Yang kirimkan pertanyaan boleh loh ya. Silakan. Ini ada yang kasih. Terima kasih ya Bu Elis dan Ingrum sudah sangat jelas tadi yang disampaikan. Oke, thank you yang sudah kirimkan pertanyaan dan sudah merasa terjawab. Lanjut. Shalom, selamat pagi Bu Elis. Mau nanya,
Bagaimana cara memutuskan kutuk dari nenek moyang yang mungkin saya juga tidak tahu? Lalu bagaimana caranya memutuskan kuasa gelap yang mungkin dikirim orang lain ke saya yang bisa mengakibatkan atau menutup sumber ekonomi? Terima kasih. Caranya, ingat satu, udah terima Tuhan Yesus, udah baptis. Kalau sudah terima Tuhan Yesus, sudah baptis, berarti semua kutuk selesai. Secara yuridis, secara surat, hutangnya udah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Kutuknya udah dibayar sama Tuhan Yesus. Itu secara yuridis. Tapi secara de facto, Anda hanya tiap hari mengakui bahwa Anda telah menjadi milik Yesus, sudah ditebus oleh darah Yesus, kutuknya sudah ditanggung Tuhan Yesus, dan dibebaskan dari kutukan, dan ngomong sama iblis bahwa semua ikatan perjanjian antara nenek moyang dengan kuasa gelap semua sudah dibayar, udah putus dalam nama Yesus. Bilang aja, aku putuskan dalam nama Yesus, semua perjanjiannya aku batalkan dan tidak akan terjadi dalam hidupku karena semua tuntutan iblis atas hidupku telah dibayar lunas oleh darah Yesus. Gitu aja. Ya. Diperkatakan setiap hari. Ya, setiap hari, setiap saat. Kalau diingatkan langsung enggak iblis. Semua perjanjian antara yang pernah dilakukan nenek moyangku dari sisi ayahku atau ibuku dengan kuasa gelap, semua sudah aku putuskan dalam nama Yesus. Dan semua tuntutanmu atas hidupku telah dibayar lunas oleh darah Yesus. Kamu gak punya hak apa-apa dengan hidupku. Yang bisa ngontrol hidupku cuman Tuhan Yesus. Misalnya dengan apa? Ekonomi. Aku tidak hidup di dalam kemiskinan dan kemelaratan, hutang piutang. Karena semua tuntutan itu semua dibayar darah Yesus. Sekarang aku diberkati Tuhan. Aku nggak punya utang, aku tidak utang, tapi aku memberi pinjaman. Gitu. Kalau sakit ya, sakit turunan ya dikatakan. Enggak, oleh pilur Yesus, aku sudah ditebus, sudah disembuhkan. Darah Yesus telah melepaskan aku dari semua kutuk sakit penyakit turunan yang diturunkan dari nenek moyangku dari sisi ayah dan ibuku dalam nama Yesus. Tapi Tuhan telah memberkati aku dengan aku punya kekuatan kesehatan. Gitu. Ya. Jadi dengan perzinahan ya begitu. Sama ya. Aku tidak hidup lagi dalam perzinahan. Kawin cerai. Tidak hidup dalam kawin cerai. Udah dilepaskan oleh darah Yesus. Aku hidup rumah tangga dengan pasangan yang Tuhan sudah berikan kepadaku seumur hidupku. Itu. Bu, sebetulnya itu kan iblis juga tahu ya, kita tuh sudah ditebus, sudah direbut gitu, tapi masih memang pekerjaannya masih itu ngingetin yang lama-lama gitu ya, Bu? Intimidasi. Dia jadi intimidasi, jadi teroris yang kepengen nipu kita. Iblis itu kan bapak pendusta, segala dusta. Dia bohong. Dan kita ini Efesus 6 bilang kita melawan itu bukan melawan darah daging. Tapi melawan tipu muslihat iblis. Ditipu. Makanya kenapa saya ngajak Anda kita baca firman. Supaya ketika kita baca firman, kita ngerti hak waris kita tuh apa. Yang sudah dikerjakan Yesus buat kita tuh apa. Yang dibayar Yesus itu apa. Darahnya tuh menyucikan kita dari apa. Itu semua jelas. Sehingga ketika kita ngerti hak kita ngerti warisan kita apa,
otoritas yang Tuhan berikan buat kita tuh apa. Nah, kita bisa, kalau diserang setan kita nggak ketipu. Orang yang bisa ditipu tuh kan orang yang nggak tahu, Tony Room. Iya, betul. Betul. Orang yang nggak tahu atau orang yang Ya. apa ya, nggak tahu itu paling gampang. Ya. Terus kurang paham, tahu tapi nggak jelas. Ya. Nah, itu bisa ditipu. Tapi kalau yang tahu dan taunya nggak asal tapi jelas, nah itu nggak akan bisa ditipu. Begitu Ya. udah tahu yang salah sedikit meleset, kita udah tahu, oh enggak, kamu kurang ajar, kamu bohongin aku. Karena Ya. Tuhan bilang kamu bukan sahabat, tapi kamu adalah musuh Yesus. Nah, misalnya gitu. Mhm. Ya. Jadi memang ya itu dia tuh kayak yang ya itu tadi makanya ngaum-ngaum gitu kan singa yang ngaum-ngaum Ya, gitu. mengaung-ngaung. Itu kayak jadi Mm-mm. nakut-nakutin, mengintimidasi gitu ya. Ketika kita nggak ngerti kebenarannya, kita akan percaya gitu aja gitu kan pada pada apa yang Iya, dikatakan gitu ya. iya. Tapi kalau kita Dia mau tahu, ngaung-ngaung, iya, dia mau mengaung-ngaung, dia mau ngomong apa, nah kita ngerti enggak, itu ya, punyaku, aku tahu kok, ini suratnya aku pernah baca kok. Enggak, itu warisanku, itu punyaku, itu bagianku. Dia mau ngomong apa aja, ya, enggak pernah digadein. Orang suratnya di tanganku, gitu kan. ya, Kita bisa ngeyel terus gitu loh sama setan. ya, ya, Efesus 6, melawannya bukan melawan iblis, tapi melawan tipu muslihat. ya. Efesus 6 ayat dari ayat 10 ya Bu ya, nih baca ini ya. Jadi Ya, boleh. 10 11 ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, Karena wesiku. perjuangan Sudah. kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ya udah. Tipu muslihat iblis. Supaya kamu dapat tahan Ya, melawan tipu muslihat iblis. iya, supaya kamu dapat Jadi bertahan. makanya saya bilang orang yang kuat di dalam Tuhan itu bukan orang yang suka berdoa dan berpuasa. Ya, Tapi orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang kuat di dalam firman dan bergantung dengan Roh Kudus. ya, Itu pasti kuat di dalam bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. ya. Ini kalau Dia hanya dibaca bisa nipu kok. Mm-mm. Kalau dibaca lanjutan bawahnya itu kita sudah pernah jelaskan di beberapa waktu yang lalu Ya, ya, yang ya, senjata ya, itu kan berikat pinggangkan ya. kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, berkasut kerelaan, untuk beritakan Injil dalam segala keadaan, Tuh. akan perisai iman gitu kan. Dan pedang roh. Yes, pedang Itu roh lalu itu semua bicara betul tentang firman semua. ya, bicara tentang firman, bicara tentang Roh Kudus gitu ya. Bukan Iya, berarti berdoa nggak penting, penting gitu. Tapi iman itu timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman Allah, Kristus. firman Firman Kristus. Kristus. Yes. Kalau kita cuman berdoa tapi imannya nggak tumbuh, jadinya Enggak yang bisa, nggak enggak bisa. yakin. Ya kan Bu? Enggak bisa. Ya, ya, ya. Iya. Bagaimana keadilan? Baju sirah keadilan. Bagaimana kita bisa berlaku adil? Wong firman aja kita nggak tahu. Keadilan Allah itu seperti apa? Ya, betul. Bagaimana kita bisa pakai ketopong keselamatan? Yang isi otak kita ini ketopong keselamatan itu menguasai menjaga mata, otak kita, pikiran kita, telinga kita, mulut kita. Itu semua pakai ketopong keselamatan, pakai perlindungan.
Iya. Bagaimana ada perisai iman? Ikat pinggang kebenaran. Kalau ikat pinggang kebenaran itu ya, gini, ikat pinggang kebenaran tuh yang diikat bukan cuma kayak sabuk. Maaf, itu sampai kayak orang pakai zaman dulu tuh apa yo? Sorry. Orang bilang pakai kayak celana jadi ikat itu diikat di pinggangnya dan itu ada ikat pinggang kebenaran itu dari pinggang sampai ke kemaluan. Hmm. Itu terlindungi. Itu berarti kita orang yang berikat pinggang kebenaran itu sampai kemaluannya tuh tertutup dengan ikat pinggang kebenaran itu. Jadi kayak orang pakai celana dalam dari pinggang yang sampai ke kemaluan itu loh, Ningrum. Ya. Ya, Bu. Ya. Ya. Nah orang Jawa zaman dulu pakai bahasa celana dalam itu sebetulnya dulu orang lebih orang Jawa suka bilang pakai cawet. Hmm. Kayak koteka rak yo, yes pokoknya kayak gitu ya hampir-hampir. Ya. Ini Tutup. nutup dasarnya tadi firman Roh Kudus gitu kan. Jadi kita bisa kuat menghadapi tipu muslihat iblis. Hmm, keren ya sebetulnya Tuhan itu sudah desain sedemikian rupa sebetulnya. Persoalannya ya tadi kita mau nggak keadilan ini tadi ya disampaikan Ibu gitu ya. Em, Berbaju zirahkan keadilan. Bagaimana kita bisa adil menurut hukumnya Allah kalau kita nggak tahu apa sih itu yang dimaksud dengan hukumnya Allah itu gitu ya. Tadi semacam tadi waktu kita jelasin tentang istri keluar karena begitu. Ini menurut orang di luar mungkin itu benar gitu ya. Tapi kalau menurut firman Tuhan kan itu nggak benar. Buat orang dunia mungkin itu sesuatu kebenaran. Tapi buat menurut kebenaran firman Tuhan belum tentu gitu kan. Menurut kebenaran firman Tuhan itu benar gitu. Kenapa? Ya pada dasarnya kan karena kita sedang dibentuk, kita sedang diproses, kita sedang itu tadi terus gitu kan dibentuk oleh Tuhan gitu. Nah, ini loh Good News Family pentingnya. Makanya dari pertama 3 tahun yang lalu kita udah dari awal saya ingat betul ya. Ibu waktu itu ngobrol gitu kan. Apa sih ya itu tadi baca, renungkan, perkatakan, lakukan. 4 hal ini itu nggak terganti. Mau diganti pakai apa? Jom doanya lebih lama. Atau ibu tadi bilang puasanya lebih banyak. Tapi kalau 4 hal ini harus dikerjakan, ini wajib. Bisa dibilang wajib gitu ya. Baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Sederhana sih, cuman cuman itu ya, gampang ya. Gampang. Ngomongnya gampang. Kalau kalau kata wong Jawa tuh ngelakon ini gitu. Bahasa 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 enaknya gitu. Melakukannya itu yang harus penuh dengan perjuangan. Tapi kalau bisa kita lakukan itu satu hal yang luar biasa. Kita bisa merasakan hal yang luar biasa. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Coba sambil saya buka ya. Terima kasih ya. Tadi sudah dijelaskan ya dengan detail dan bahkan komplit gitu bahwa seringkali intimidasi yang diberikan iblis itu adalah intimidasi gitu ya. Sesuatu hal yang kosong sebetulnya itu nggak benar. Nah, kalau kita nggak tahu kebenarannya, kita nggak bisa tangkis itu. Kalau kita nggak ngerti realnya, faktanya gitu ya, bahwa sebenarnya kita sudah bebas, kita sudah menang, kita sudah dipulihkan, itu kita akan terus-terusan gitu ya, tertipu oleh yang disampaikan iblis. Oke, Hmm, dia itu bapak pendusta. Jadi ngelawannya kalau kita nggak tahu, ya kita jadi nggak bisa ngelawan kan.
Oke. Ada yang pertanyaan lewat gaya sebentar. Sambil Ningrum bacain satu-satu ya. Karena kalau kelewatan nanti saya nanti ditanyain ini kok kelewat. Boleh deh yang mau kirimkan pertanyaan lagi di 081225225949 atau 081575800949. Oh, sudah ternyata ya. Yang pertanyaan yang kapan itu ada yang kelewatan? Sudah. Nah. Sebentar. Iya, boleh loh, masih ada waktu, masih kira-kira 15 menit, enggak ada lah, 10 menit lah ya kali ya. Yang mau tanya berarti mungkin kalau 10 menit itu antara 1 sampai 2 pertanyaan kalau ada yang mau kirimkan pertanyaan, mumpung masih ada waktu. Karena kan kalau yang bilang, oh ini belum nggak kejawab kok. Kalau misalnya Anda mendengar. Ya, nah saya balik lagi Bu. Yap. Oke Bu Elis, ini kayaknya udah gak ada pertanyaan, kita close aja. Mungkin Ibu mau kasih seperti biasa closing statementnya. Oh ya, mengingatkan hari Senin ya, jangan lupa. Jangan lupa berdoa Yes, buat kota Semarang, ya, Indonesia. amin. Kita bisa jadi berkat buat Indonesia lewat doa kita dan perkataan kita ya. Ya, betul. Ya. Oke. Baca firman, Mm-mm. mulai tetap renungkan dan perkatakan supaya Ya. kita tahu bahwa janji Tuhan atas Indonesia sehingga Mm-mm. kita nggak pesimis, tapi kita tetap percaya bahwa semua firman itu akan tergenapi. Baca Yesaya 60 ya, itu Indonesia. Jadi buat kita yang percaya, kita akan berkata-kata dan berdoa seperti yang dikatakan di Yesaya 60 supaya kita tetap punya semangat untuk tetap berdoa buat Indonesia. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu minggu depan dan sampai ketemu hari Senin di GPT Alpha Omega lantai 6 untuk berdoa. Tuhan Yesus berkati. Dan Yesus berkati Ibu, hati-hati perjalanannya ya Ibu. Sampai ketemu. Iya. Eh
Benar, Gus Shali ya, bangun iman kita, bangun pengharapan kita, caranya dengan gimana? Baca firman. Mungkin kita selama ini pesimis dengan apa yang terjadi di negeri ini, tapi tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Baca Yesaya 60. Nah, itu kita bisa punya iman yang kuat buat itu ya. Oke, thank you buat kebersamaannya. Maafkan untuk segala kendala yang terjadi siang hari ini, tapi percaya bahwa saya sungguh sangat berharap apa yang dihadirkan boleh jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai jumpa.